orang yang mempunyai perewangan itu tidak cukup satu sebenarnya. Jadi ada perewangan yang khusus di kamar, khusus di ruang tamu, khusus di depan rumah. Sampai segitunya tuh? Sampai segitunya, makanya kalau kita menuntut perewangan itu ya istilahnya mengejar perewangan supaya banyak. Oh, perewangannya banyak sampai 10. Ya mungkin karena sampai ada yang bisa perewangannya itu mendampingi dia kemana aja gitu. Jadi setiap tempat dia punya perewangan sendiri jatuhnya. Iya. Nggak dibawa-bawa berarti satu Iya. nggak dibawa-bawa ya? Karena perewangan itu kan istilahnya tidak multifungsi. Jadi satu perewangan tidak memiliki istilahnya banyak keahlian. Satu perewangan cuma memiliki satu keahlian. Jadi balik lagi ke masalah karun tadi, itu bukan bagian dari kesesatan kayak perewangan dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Dua Mata Jidul. Hari ini kita akan membawakan acara ngobrol ngalor ngidul bareng Jidul. Seperti biasa, saya ingin menjelaskan sedikit nih. Apa sih ngobrol ngalor ngidul bareng Jidul? Jadi di ngobrol ngalor ngidul bareng Jidul, kita akan membahas tentang seputar alam gaib yang pernah Jidul rasakan atau ketahui. Makanya saya di sini sebagai host ingin bertanya, mengulik segala sesuatu yang tentang alam gaib. Gitu, kayak kemarin Idul ya, kita udah ngebahas masalah perewangan. Gue jadi kepikiran tuh Dul, abis perewangan tuh ada apa lagi sih levelnya gitu. Soalnya kan kalau lo bilang perewangan itu levelnya buruk, nggak baik, ada nggak sih yang baiknya yang bisa kita pelajarin dari alam-alam gaib gitu? Coba deh lo jelasin dulu yang sepengetahuan lo nih, gue pengen tahu. Soalnya gue dari kemarin mikir, kalau perewangan buruk masa semua bangsa gitu buruk semua nggak sih? Kan gue pernah tahu bangsa gitu juga ada yang muslim, ada yang apa gitu. Masa buruk semua sih gitu? Sebetulnya ya makhluk gaib itu nggak semuanya buruk, nggak semuanya juga baik ya. Tapi kan ada tingkatan-tingkatan atau kategorinya dia sendiri. Seperti kayak perewangan ya, seperti bangsa jin, semua dari bangsa jin juga. Tapi kan kita bahas itu ya. yang kemarin kita bahas. Nah, tapi juga ada juga yang baik. Dari sisi yang baiknya itu seumpama semisalkan dari karuhunnya dia ya. Karuhun itu artinya dia dari bangsa manusia yang hidup mungkin udah 200-300 tahun, terus dia menjaga dari cucunya, dari keturunannya itu. Karuhun itu kalau bahasa Sunda leluhur ya, karuhun. Leluhur. Nah, tapi itu juga istilahnya dia dalam posisi ya sebatas menjaga ya, bukan istilahnya bisa membantu, bisa dipanggil. Itu beda dengan perewangan. Kalau dia posisinya tidak bisa dipanggil, tidak bisa istilahnya dalam setiap waktu minta bantuannya. Kalau perewangan setiap waktu dia bisa membantu, setiap waktu dia bisa dipanggil. Jadi karuhun itu tanpa kita sadarin, biasanya orang yang punya karuhun nggak tahu ya kalau dapat bantuan dari karuhunnya gitu ya. Ya, kalau misalkan dari orangnya sendiri ya, dari keturunan itu sendiri, dia pun nggak menyadari sebenarnya. Tapi kebanyakan yang dijaga dengan leluhurnya itu pasti dia taunya dari orang-orang yang merasa tahu gitu aja. Jadi kalau orang yang dijaga sama karuhunnya itu dia nggak tahu, tapi orang yang bisa melihat dia tahu ya, dia ada yang jaga ternyata gitu. Iya, gitu. Itu si A tuh ada yang jaga tuh, ada yang ngikutin tuh. Itu aja. Tapi kan tidak setiap saat pun dia mengikuti atau menjaga. Jadi dia tahu posisi saat dia harus membackup si keturunannya, dan dia tahu di mana saat dia tidak harus membackup. Jadi tidak selalu dia menyertai kemanapun dia pergi. Tapi dalam situasi dan kondisi darurat pasti dia selalu ada di posisi si keturunannya itu. Jadi beda dengan perewangan. Karena juga orang yang mempunyai perewangan itu tidak cukup satu sebenarnya. Jadi ada perewangan yang khusus di kamar, khusus di ruang tamu, khusus di depan rumah. Sampai segitunya tuh? Sampai segitunya. Makanya kalau kita menuntut perewangan itu ya istilahnya mengejar perewangan supaya banyak. Oh, perewangannya banyak sampai 10. Ya mungkin karena sampai ada yang bisa perewangannya itu mendampingi dia kemana aja gitu.
Jadi setiap tempat dia punya perewangan sendiri jatuhnya. Iya. Nggak dibawa-bawa berarti satu Iya. nggak dibawa-bawa ya? Karena perewangan itu kan istilahnya tidak multifungsi. Jadi satu perewangan tidak memiliki istilahnya banyak keahlian. Satu perewangan cuma memiliki satu keahlian. Jadi balik lagi ke masalah karuhun tadi, itu bukan bagian dari kesesatan kayak perewangan dong. Nggak ada amalan kan kalau karuhun gitu berarti? Enggak ada gitu. Kalau karuhun itu misalnya si cucu atau keturunan itu didampingi pun istilahnya tidak saat dia dilahirkan, nah leluhurnya ini melihat, nah ini istilahnya harus dijadikan salah seorang yang istilahnya baik gitulah, yang baik, yang harus dijaga. Tapi di saat dia nanti udah remaja, udah dewasa ya, bisa jadi leluhurnya itu atau karuhunnya itu ya dia bisa meninggalkan si cucunya itu gitu. Jadi gue tangkap tadi abis perewangan ada karuhun, tapi lebih baik karuhun. Tapi karena itu juga nggak bisa dicari kan. Kalau perewangan kita pelajarin bisa, tapi kalau karuhun nggak bisa. Ya? Nggak bisa, karuhun nggak bisa dicari. Nggak seenak-enaknya orang bisa punya seperti kayak gitu, nggak juga. Banyak juga orang yang kebanyakan sih kita tidak bisa membedakan antara perewangan dengan karuhun itu ya. Karena kita istilahnya harus melihat secara mata batin ini perewangan atau bukan. Nah, kalau perewangan jelas-jelas kalau dilihat itu dia marah dengan posisi marah ya. Dengan juga istilahnya si yang punya perewangan juga itu dia nanti ada getaran ya. Ada getaran kalau kita lihat perewangannya dia ada getaran gitu. Tapi kalau yang karuhunnya itu tidak, dia biasa-biasa aja kayak orang normal biasa. Karena pada dasarnya dia juga nggak bisa apa-apaan. Si pemilik juga nggak gitu. tahu ya. Nggak tahu. Gitu. Bukan pemilik sih, artinya si cucu itu juga nggak tahu. Iya itu. Kalau setelah karuhun tadi ada lagi nggak tuh yang di atas karuhun? Menurut lo nih ada lagi nggak sih yang di atas karuhun levelnya? Jadi perewangan, karuhun ada lagi nggak? Masa itu kan nggak tahu tuh dasarnya. Ada nggak sih yang kita tahu tapi nggak mengarah ke kesesatan gitu buat orang-orang yang belajar ilmu kebatinan mungkin ya? Ya seumpama contoh aja ada perewangan, ada penjaga atau karuhun itu, dan juga nanti ada guru gaib ya. Guru gaib itu istilahnya seperti contohnya si A, dia itu sama sekali buta huruf Al-Quran, buta huruf Latin. Istilahnya orangnya boleh dikatakan bodoh ya, tapi suatu saat dia tidur dia mimpi ketemu si orang alim gitu. Nah orang alim itu memerintahkan kamu begini. Nah dalam mimpi pertama itu dia nggak percaya. Karena apa? Dia nggak kenal orang alim itu, nggak kenal orang alim itu. Yang malam keduanya dia mimpi lagi, kamu begini lagi. Dan pas bangun hari kedua dia nggak percaya karena dia nggak kenal orang itu gitu. Yang orangnya dalam bentuk sederhana, pakai pakaian koko, kain atau sorban itu sederhana sekali. Nah, malam ketiganya dia mimpi seperti itu juga sama. Udah nggak mungkin bunga tidur kalau ketiga kali. Udah bukan bunga tidur. Nah, akhirnya dia menjalani apa yang diperintahkan oleh orang alim ini. Pertama ya mungkin orang alim itu memerintahkan supaya kamu puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Yaumul Bait, puasa sunnah istilahnya ngajarin ke bagian-bagian yang penting-penting dari ajaran agama. Tapi dan istilahnya dari nanti refleksi atau reaksi dari lakonan dia, ini orang juga nanti lama-lama bisa memahami apa itu ilmu agama secara baik. Nah, nanti lalu istilahnya dia tuh punya kelebihan. Jadi dia tarafnya guru dalam gaib. Guru gaib itu. Tapi apa selalu kebaikan, ada juga masih kesesatan? Misalnya kan ya namanya guru, ada yang baik ada yang buruk. Kalau misalkan seperti kayak guru itu yang bertemu dengan ini, itu kebanyakan orang-orang kita pun ya, misal di daerah kita ini, saya pernah dengar itu ada di daerah dari arah kita ini ke selatan, itu pernah ada orang yang mimpi seorang ulama, yang ulamanya itu ulama sini juga, kampung sini. Nah, saat dia lagi dalam tidurnya, dia disuruh buka mulutnya mau diludahi. Tapi pas mau diludahi dia keburu dibangunkan oleh istrinya, jadi nggak jadi. Nah, itu kalau misalkan aja dia diludahi mulutnya,
dan diterima mulai itu pas dia bangun ada dua kemungkinan dia Antara apa sama apa? antara dia bisa dalam memahami Al-Qur'an ilmu agama, yang kedua dia bisa membaca Al-Qur'an karena orang ini nggak bisa baca Al-Qur'an sama sekali kan gitu. Kalau seandainya dia menelan ludah itu, jadi itu disebut dengan ilmunya ilmu laduni. Dan orang yang bertemu dia dalam mimpi itu seorang ulama, itu nanti dikategorikan sebagai guru, tapi hanya tidak terikat. Jadi pas dia mimpi, nah, dia mimpi bertemu orang itu, nah lalu dia setelah bangun dia bisa, nah itu udah lepas begitu aja. Jadi nggak terikat, nggak ada keterikatan yang secara kontinu ya. Nggak ada minta apa, nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada kalau menurut lu ilmu laduni itu diturunin si pemilik ilmu atau guru itu milih atau apa sih dasarnya? Ya berdasarkan apa namanya? Berdasarkan istilahnya kemauan dari kalaupun istilahnya kita minta, dia nggak bakalan ngasih gitu. Jadi dia milih ya. Dia kalau dibilang milih ya enggak, dia melihat apa namanya, melihat karakteristik dari orang itu sendiri gitu. Misalnya orang itu lugu dan punya istilahnya kebaikan, nah baru di situ. Dan istilahnya lugu tapi jujur, ya, kuncinya lugu jujur itu iya. aja, nah, kuncinya itu. Bisa tuh nanti datangin sama guru gitu. Iya, bisa. Dan dia guru itu ya pada dasarnya dia memegang satu prinsip, ini orang jujur gitu. Misal si orang tadi diludahin mulut itu terus bisa baca Quran, atau apa tadi pilihan salah satu lagi bisa baca Quran, atau Dia bisa memahami ilmu agama. Setelah orang itu udah paham, harus disebar ke orang lain nggak sih ilmu yang udah dipelajarin? Maksudnya gue udah bisa baca Quran nih, lu sini gue ajarin. Jadi begitu nggak sih niat guru itu? Niat guru itu yang pertama dari mimpinya, ini orang ini satu dia rajin sholat ya, terus dia istilahnya rajin puasa. Nah nanti ketemu orang itu, satu hal yang dia inginkan mungkin ya dia berdoa sama Allah semoga dia bisa baca Al-Quran, dan ketemulah orang alim itu dalam mimpi gitu. Dia punya kebisaan untuk bisa baca Al-Quran, tapi terlepas dari dia nanti ngajar atau tidaknya itu tergantung dari dianya sendiri gitu. Oh, jadi emang guru itu ngasih ke orang yang dalam mimpi itu emang kemampuan aja ya. Kemampuan. Masalah nanti mau dikembangin bikin perguruan atau apa, bikin punya murid tuh urusan sih yang punya kemampuan. Karena kan nanti ada sanksi dari masyarakat sendiri ya. Misalkan si A dari kecilnya nggak ngaji kemana-mana, tahu kok pas sudah gede, udah punya istri, udah tua lah, tahu pinter ngaji, pinter ngajarin ngaji. Nah ini jadi pertanyaan, ini yang ngajarin siapa? Itu pun istilahnya guru-guru gaib itu menjaga supaya jangan istilahnya ada omongan yang mencurigakan yang bisa jadi pemikiran masyarakat berburuk sangka. Ini tahu-tahu kok dia bisa ngaji, bisa ngajar, jangan-jangan dia belajar ilmu sihir kan gitu. Jadi istilahnya cukuplah untuk dirinya sendiri dulu dia ngaji. Tapi seiring perkembangan zaman sekarang kan teknologi udah modern, bisa belajar dari YouTube. Kalau sekarang kan ibaratnya itu ya, kita gampangnya belajar dari YouTube, kita cari apapun ada. Tetap ada nggak sih ilmu kayak gitu menurut lo nih? Ya, masih tetap diturun nggak sih sama guru-guru lama itu? Istilahnya bersamaan dengan teknologi kayak perkembangan teknologi ini, kayaknya ilmu-ilmu yang seperti itu juga istilahnya udah hampir punah ya, udah hampir tidak ada orang yang mendapatkan ilmu laduni itu. Karena pun ilmu laduni itu harus ada punya syarat. Persyaratannya ya orang ini harus sedikitnya memahami syariat Islam. Seumpama ya dia puasa atau dia sholat, puasa Ramadan, terus sholatnya sholat 5 waktu walaupun dia tidak memahami secara detail. Soalnya gini Dul, kalau orang dulu orangnya baik, jujur, lugu, sama pandangannya dijaga. Dan sekarang kalau kita buka TikTok aja ampun-ampunan di sini kayaknya udah susah gitu. Ya kan terhindar, apalagi orang perkotaan ya yang ngerti teknologi itu kayaknya udah susah banget terhindar dari dosa-dosa dari salah satu itu. Kita buka apaan sekarang sosial media sekarang? Begituan di sini gitu. Ya itulah, kadang kita agak sulitnya untuk menjaga mata dong, menjaga mata. Jadi itu bisa bagian dari berhentinya ilmu ini ya turun karena banyak dosa yang kita perbuat tanpa kita sadari kadang-kadang. Iya, tadi karena orang-orang
seperti orang-orang alim yang telah meninggal dunia, ya dia juga akan istilah melihat kategori seperti apa orang yang pantas Dikasih, diberikan gitu. Mungkin kalau orang kampung masih bisa, Itu kalau orang guru Jakarta ya, susah kayaknya. susah, agak sulit sekarang gitu Iya. aja. Jadi tapi banyak orang yang kepengen istilahnya punya lalu diberikan ilmu laduni. Tapi juga nggak segampang itu. Gue nggak belajar ngaji ya biar dikasih ilmu laduni, nggak gitu juga kan. Kalau sekarang akses gampang, ya apalagi kita orang Jakarta nih, kan gampang kan, pengajian ada di sekeliling gitu, tinggal kita datengin. Nah, Gitu. sebetulnya harusnya begitu. Kita nggak bisa baca Al-Quran ya, datangin nih kan pengajian-pengajian. Ya, belajar tentang masalah Quran gitu ya, baca Iya. Quran. Jadi istilahnya nggak ada orang pinter tanpa guru ya. Nah, lalu Guru nyata nih guru- manusia ya. iya, kepengennya buka-buka Google, buka-buka searching Google aja kan gitu ya. Sebetulnya dari Google itu kita itu sesuatu pelajaran yang terlupa nah, gitu. Jadi misalkan kita betul. udah punya basic kan di majelis-majelis taklim, terus di pendidikan formal itu kita udah punya basic, baru boleh kita melihat di Google. Jangan semuanya ditelan dari Google ya. Jangan semuanya lihat aja Google karena nanti istilahnya udah sesat menyesatkan gitu, sesat untuk dirinya sendiri dan dia akan menyesatkan untuk orang lain. Gurunya Gitu. Mbah Google. Kan? Ya itu dari tingkat-tingkat itu ada guru nanti kan, guru pertama perewangan, kedua penjagaan, yang seterusnya, yang istilahnya dia karuhun kategorinya dia akan menjaga keturunannya dari kecil hingga dia dewasa gitu. Dan tidak setelah dia dewasa dia balik istilahnya udah head atau dia udah mimpi basah dia akan melepas itu kalau karuhun gitu. Jadi nggak selamanya kan, enak banget gitu. Iya. Jadi karun berhenti ketika si orang itu udah akil balik. Iya, udah akil balik. Kalau guru ini berhenti ketika si murid udah pinter gitu. Ya udah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tapi ada komunikasi dari alam mimpinya gitu nggak? Misalnya udah sering ketemu di alam gaib itu masih ada komunikasi apa kalau gitu? misalkan ada kelanjutan dari si karuhunnya, dia akan datang di alam mimpinya dia. Dia akan datang di dalam tidurnya dia lewat mimpi dan dijelaskan gini, kamu harus begini dan kamu harus nyari seorang guru yang mumpuni. Karena apa? Keterbatasan ilmunya dia juga. Mungkin dia hanya bisa menjaga si keturunannya itu dalam posisi saat balita sampai dia akil balik, sampai dia head, sampai dia istilah kalau perempuan head, kalau laki-laki sampai dia mimpi basah. Itu aja. Itu keterbatasan dari keilmuannya dia. Itu. Tapi boleh nggak kita berdoa, ya Allah, semoga saya punya guru yang gitu? Nggak bisa juga ya.